Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini uh, kita akan masuk ke dalam pengenalan CI, framework CI atau framework code igniter. Nah, activity kita akan bikin form biodata siswa seperti kemarin. Cuma bedanya kalau kemarin kita masih menggunakan HTML, sekarang kita udah masuk ke framework dan penggunaan PHP. Tuh teman-teman. Nah, framework code igniter sendiri itu apa? Framework code igniter sendiri dia merupakan framework PHP, teman-teman, salah satu framework PHP, ya kan. Nah, di dalam code igniter itu mengenal konsep MVC. Apa itu MVC? Pertama model, view, dan controller. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Model itu tempat menuliskan perintah untuk memanipulasi data, insert, update, delete, search, dan lain-lain. Jadi kita nanti bermain curut itu kita bermainnya di model. Nah, kalau di view sendiri dia tempat menuliskan sintak halaman antarmuka website, biasanya didominasi oleh markup HTML. Itu jadi di dalam view ini nanti dia yang berurusan dengan halaman antarmuka si websitenya ini. Tuh. Nah, kalau controller dia biasanya berinteraksi dengan end user dan merupakan bagian yang menghubungkan antara model dan view. Kelebihannya bisa teman-teman lihat. Nih, nanti ada struktur controllernya kayak gimana, struktur modelnya kayak gimana, susunan link pada CI-nya kayak gimana. Gitu. Nah, gimana sih cara downloadnya? Teman-teman bisa pergi ke linknya codeigniter.com, teman-teman bisa pergi. Nah, kalau saya menggunakan code igniter yang versi 3 tuh, teman-teman, menggunakan code igniter versi 3. Dan buat teman-teman, ini kan framework PHP ya, berarti kan dia harus menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, biasanya kalau teman-teman udah download CMPP kayak gini, nanti di dalam folder CMPP-nya tuh ada PHP gini, teman-teman nih. Dan jangan lupa diedit path-nya di environment system ya, tambahin path PHP-nya supaya bisa jalan. Terus jadi ini di download, teman-teman, nanti teman-teman ekstrak, teman-teman install di PC kalian masing-masing. Terus sebelumnya saya udah bikin screen capture-nya sendiri tanpa audio, jadi saya jelasin dari screen capture ini, teman-teman. Nih, kan tadi saya bilang di ekstrak ya, teman-teman, downloadan code igniter kalian. Nah, nanti dalamnya ini kalian pindah ke CMPP, terus ke htdoc, teman-teman, kalian pindah, terus kalian bikin folder baru, terserah namanya apa. Kalau saya di sini bikinnya teks CI, ya kan, itu. Jadi hasil dari ekstrakan download kalian tadi, hasil dari ekstrak folder code igniternya, kalian pindah ke CMPP ke dalam folder htdocs tuh, teman-teman. Terus bisa kalian ubah namanya sesuai keinginan kalian. Lalu folder teks CI ini kalian buka di Visual Studio Code, teman-teman, karena kan kita mau bikin form biodata tadi ya. Nah, gimana caranya menggunakan framework? Buka dulu di Visual Studio Code foldernya tadi. Nah, ini yang tadi saya bilang, di dalamnya itu kan ada controller, terus nanti ada model, ada view juga, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya config.php. Di sini, teman-teman, kalau bingung, kan gak mungkin ya kita hafal codingan dan segala macam ya.
ya kan teman-teman. Oh, sebelum masuk ke situ, gimana sih cara tahu code igniternya udah jalan di laptop kalian? Caranya adalah kalian bisa buka localhost terus slash nama folder kalian tadi. Nah, kalau hasilnya udah seperti ini, itu berarti code igniternya sudah berjalan di laptop kalian, sudah bisa digunakan di laptop kalian gitu. Terus di config.php ini URL-nya kita ganti. Kenapa? Karena biar nanti ketika running di browser nggak ribet nulisnya localhost slash text ci slash nama folder lagi slash nama file lagi kayak gitu. Jadi langsung aja di config.php nya kita ganti jadi link URL itu teman-teman. Terus di autoload.php nya di sini kita di areanya kita tulis URL gitu. Lalu kenapa dibuat kayak gini yang tadi saya bilang, supaya nggak ribet teman-teman ketika kalian nanti running di browsernya localhostnya gitu. Jadi langsung localhost slash nama foldernya aja langsung gitu. Ini kan teman-teman nggak mungkin ya hafal sama codingan, jadi teman-teman bisa nyari di Google kayak di sini misalnya di codeigniter.com. Ini tadi untuk ini teman-teman, untuk supaya si URL tadi tuh bisa keakses gitu loh teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya kalian simpan ke dalam htaccess kayak gini. Lalu kita main ke dalam controller tadi. Nah, di sini kita bikin di dalam controller kita bikin file example.php ya teman-teman, dan usahain nama filenya depannya kapital teman-teman, e-nya kapital. Kenapa? Karena biasanya kalau hurufnya kecil, e-nya kecil atau huruf depannya kecil kayak gini, itu suka nggak jalan. Jadi usahain kapital ya teman-teman. Tuh, terus kita cepetin ya teman-teman. Kenapa bikin file example.php? Karena sebenarnya ada dua pilihan teman-teman bikin form yang tadi. Teman-teman mau pisah per header, pisah per sub, dibikin beda-beda file, atau teman-teman mau jadiin satu file semuanya. Cuman kan ngelihatnya ini ya ribet ya. Nah, jadi kita bikin secara struktural teman-teman. Itu jadi di sini nanti saya mau bikin 3 file, part header, main content, sama footernya gitu. Nah, si example.php-nya ini untuk apa? Example.php-nya ini tadi untuk menyambungkan ke 3 file tersebut teman-teman. Nah, isi header.php-nya sendiri merupakan open body. Footer.php sendiri isinya close body. Nah, main content sendiri isinya apa? Main content sendiri isinya codingan formnya teman-teman, codingan untuk ngebentuk isi dalam formnya kayak nama, biodata, itu semua mainnya berada di dalam main content. Nah, headernya
sepertinya teman-teman. Nih teman-teman, salah satu referensinya bisa kalian lihat di codeigniter.com atau getbootstrap.com. Buat info teman-teman, Bootstrap sendiri merupakan salah satu framework, cuma dia framework CSS. Kalau Codeigniter dia kan framework PHP ya teman-teman. Nah, nih teman-teman bisa lihat, bisa kopas aja starter template dari yang udah di blog ini ya, yang dari blog sama saya ini, untuk ditaruh ke header yang tadi saya bilang. Header itu untuk open body-nya. Kenapa saya bikin pisah-pisah file kayak gini? Supaya nggak pusing ngelihatnya kalau dijadiin satu file, jadi lebih struktural yang tadi sebelumnya sudah saya bilang gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal kopas aja dari getbootstrap.com ini, nggak usah ngetik secara dari awal gitu, gampang kan teman-teman, tinggal kopas-kopas gitu doang. Cuma tetap isinya main konten tetap mikir sendiri ya teman-teman, karena kan itu inti dari apa yang mau kita buat gitu. Tadi kan saya bilang footer itu close body-nya ya. Iya, close body-nya, dan salah satu yang isinya berupa JavaScript yang ngubungin dengan JavaScript juga gitu. Nih teman-teman udah bisa kan, cuman karena kita belum ngoding di main kontennya, jadi isinya masih kosong tuh. Nah, ini codingan untuk bikin navbarnya teman-teman. Biasanya kan kalau di dalam website itu di atasnya tuh ada semacam menu gitu ya, ada menu navbarnya itu. Nah, itu ditaruh di file header untuk navbarnya itu teman-teman. Terus ini sekreasi teman-teman ya, mau dibikin kayak gimana navbarnya. Jadi ya mainin codingannya aja. Sebenarnya referensi untuk web itu banyak teman-teman, nggak harus dipikirin dari awal gitu kan, nggak harus dipikirin dari awal ngodingnya gimana, bisa tinggal cari referensinya di Google. Kayak yang kayak saya bikin, saya nyarinya di getbootstrap.com sama codeigniter.com gitu. Nah, ini kita main di main kontennya teman-teman. Jadi kita bikin formnya di main content. Saya cepetin ya teman-teman. Nih, jadi buat teman-teman kalau mau bikin sesuatu, jangan langsung dibikin fokus ke codingannya dulu. Maksud saya langsung ngoding nih dari awal sampai akhir baru ngeliat hasilnya di akhir. Usahain jangan kayak gitu ya teman-teman, karena kan
kita berbicara soal website dan kita berbicara soal tampilan. Yang namanya tampilan itu harus sebisa mungkin menarik dan mudah dipahami. Jadi kalau bisa ketika teman-teman bikin kontainernya, bikin kelasnya, terus sebisa mungkin teman-teman lihat dulu hasilnya. Jadi bikin per kontainer lihat hasil, bikin per kelas lihat hasil gitu. Jadi supaya ketika teman-teman nanti mau ada yang diubah-ubah atau mau ada yang diedit lebih gampang gitu teman-teman. Kalau udah ngoding dulu nih semuanya baru lihat hasil di akhir kan ngeditnya pun ribet ya, pusing. Kalau saya pribadi pusing kalau udah ngeliat codingan banyak terus ngeliat hasilnya ada yang kurang terus harus saya edit di Visual Studionya udah ngeliat codingan banyak itu jadi pusing sendiri. Nah kalau saya lebih mending ngoding dulu sedikit-sedikit, lihat hasil, kalau menurut saya kurang pas saya edit lagi, baru saya tambahin lagi, itu jadi dikit demi sedikit. Kalau masalah bikin form kan udah ya teman-teman minggu lalu, jadi mungkin teman-teman udah hatam lah caranya gimana tuh. Jadi kita main CSS-nya pun ada di main content ini tuh. Sebenarnya teman-teman seharusnya sebelum masuk ke Code Igniter kita berbicara soal PHP native dulu. Kita membahas tentang bahasa pemrograman PHP dulu. Teman-teman harus tahu PHP itu apa, terus fungsi-fungsi di PHP itu apa, echo itu apa, perulangan percabangan di PHP itu apa. Seharusnya kita belajar itu dulu sebelum kita masuk ke framework Code Igniter. Cuman karena kita 7 pertemuan doang ya kan, jadi materinya dipersingkat gitu loh. Dan modul yang saya kalau kesepakatan kita para PJ PWeb minggu ini tuh bahas tentang Code Igniter tuh teman-teman. Jadi belajar PHP-nya sembari belajar Code Igniter itu, karena Code Igniter yang tadi saya bilang dia merupakan framework PHP, jadi menggunakan bahasa pemrograman PHP yang mana kita harus mengerti bahasa pemrograman PHP. Deh teman-teman, bikin formnya tinggal atur serapih mungkin sih kolomnya, terus teksnya gitu-gitu sih teman-teman. Jadi saya cepetin ya. Buat teman-teman yang nanya kenapa ini udah saya screen capture duluan, karena sometimes saya bikin maksudnya kalau sometimes saya ngoding susah untuk ngejelasin sambil berbicara gitu teman-teman. Jadi saya bikin dulu aja deh, saya screen capture dulu aja deh, nanti selanjutnya baru saya jelasin melalui video ini gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang saya nggak live coding hasil dari screen capture gitu. Gak apa ya teman-teman, yang penting teman-teman paham. Dan nanti kalau nggak paham bisa tanya langsung ke saya via Google Meet atau via WA. Sebenarnya juga saya nggak main di CI teman-teman, nggak pakai framework CI. Jadi saya pun baru belajar CI juga, kalau baru mengetahui enggak ya, saya sudah mengetahui CI itu kayak gimana. Cuman yang saya ketahui cuma istilahnya atasnya aja, nggak lebih dalamnya. Jadi di sini saya sebisa mungkin ngasih tahu teman-teman apa yang saya tahu, dan mungkin teman-teman ada yang lebih paham ketimbang saya.
jadi bisa kita saling sharing nanti, karena saya yakin teman-teman pasti ada yang jago web, dan teman-teman pasti ada yang pernah pakai CI dan lebih tahu CI itu apa. Kalau di sini saya cuma bisa ngasih tahu sebisanya saya aja, jadi maaf kalau ada kekurangan dan nggak paham. Ini teman-teman tinggal oh iya, kata asal di sini kan saya nulisnya teks ya teman-teman, bebas teman-teman mau teks atau bikin kayak minggu lalu pakai apa ya kemarin tuh ya, checksbox kalau nggak salah ya kan, sekreasi teman-teman aja. Tuh, ini saya cepetin ya teman-teman. Ini jadi di main content itu kita lebih fokus ke CSS yang tadi saya bilang, inti dari apa yang mau kita bikin di website itu. Tuh nih, ini di Get Bootstrap ini teman-teman bisa dapetin semua yang teman-teman mau bikin tuh. Nah, minggu depan ini kan kita masih bikin form kayak minggu lalu ya, cuma bedanya kita udah menggunakan PHP dan framework, kita udah menggunakan framework CodeIgniter. Nanti minggu depan kalau tidak salah kita akan masuk ke dalam, nanti kita udah main isi dari si nama biodata siswa ini udah kita bisa simpan dan masuk, dan udah kesimpan, lalu nanti kita tampilin juga hasil-hasilnya gitu. Nanti minggu depan kita membahas soal itu teman-teman. Sekian dari saya mengenai pengenalan CodeIgniter, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin nanti kalau teman-teman ada kesulitan bisa ditanyain via Google Meet atau PC saya. Dan activity serta laporan akhir seperti biasa di web ya teman-teman. Terima kasih.